Implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Nah, di sini untuk menerapkan budaya positif, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ya, untuk menerapkan budaya positif, tentunya kita harus mengetahui latar belakangnya. Nah, latar belakangnya, pendidikan merupakan salah satu nilai terpenting untuk menentukan kemajuan suatu bangsa, di mana bila semakin baik kualitas pendidikan, maka akan baik pula kualitas sumber daya manusia yang nanti akan mampu membawa dan memajukan kualitas bangsanya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah itu harus mampu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai masyarakat melalui Merdeka Belajar. Hal ini dapat terwujud dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui budaya positif. Ya, untuk menerapkan budaya positif tentunya kita harus mengetahui disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, ya, dari pembentukan kepercayaan diri dan bertanggung jawab, serta menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui profil pelajar Pancasila, ya. Di situ ada mandiri, kreatif, bergotong royong, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk menerapkan hal tersebut di kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas atau yang Bapak Ibu sekarang kenal dengan kesepakatan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Ya, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu guru, di depan ini sudah ada di kelas saya ini keyakinan kelas, atau barangkali kalau di kelasnya Bapak Ibu dikenal dengan kesepakatan kelas. Nah, di sini sudah ada keyakinan kelas 1 SD Negeri Bulu Takkan. Di sini saya beserta peserta didik saya membuat keyakinan kelas, yakni yang pertama menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Yang ketiga, mengembalikan buku pada tempatnya. Yang keempat, mengerjakan tugas pada waktunya. Dan yang selanjutnya, mengangkat tangan bila bertanya kepada guru. Nah, ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya Bapak Ibu. Tentunya harus dengan menerapkan karakteristik peserta didik Bapak Ibu sekalian. Nah,
pencapaiannya yang mereka capai dihormati dan ingin didengar. Ya, oke. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu kita juga harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Ya, motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Oke, dan yang ini coba perhatikan, di sini ada gambar segitiga. Namanya segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dan Bapak Ibu, untuk peserta didik yang melakukan kesalahan tidak serta-merta kita berikan hukuman, ya. Jadi kita bisa menanggulanginya dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di depan ini ada segitiga restitusi. Nah, bagaimana itu? Yang pertama ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kalimat keduanya, yakni kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Dan yang kedua, validasi kebutuhan. Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dan ada pula, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tersebut berhubungan dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu sudah buat tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan Bapak Ibu juga bisa mengingatkan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, ya. Dan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiana selaku teman sejawat dari Ibu Indri Natalia SPD CGP Angkatan 10. Dalam kegiatan ini saya sangat tertarik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas seperti yang telah disosialisasikan oleh Ibu Indri Natalia SPD. Alhamdulillah, banyak perubahan yang telah terjadi, baik itu bagi guru maupun murid. Hal ini
nantinya akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Ibu Indri Natalia SPD yang sudah mau berbagi praktik baik kepada kami, murid atau semua yang ada di sekolah kami. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif dan optimal sehingga sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.